Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore maupun malam untuk Sobat Dokter Uner TV yang menonton channel YouTube pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Fabella selaku moderator pada acara talk show hari ini. Talk show hari ini akan membahas mengenai Road to Surabaya Medik Airan antara tugas, passion, dan hobi running seorang dokter, di mana kita akan kedatangan narasumber yang tentunya super keren dan bisa menjadi contoh gitu ya untuk kita. Beliau merupakan seorang dokter kandungan. Mungkin kita panggil bersama-sama untuk Sobat Dokter Ner TV, yaitu Dr. Hari Nugroho, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan onkologi. Halo Halo, semuanya, halo Bella. halo dok, bagaimana dok kabarnya? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Sangat excited nih ya, Oh, 5 hari lagi kita ada Medik Airan. oh Wah, iya, sangat oke. excited Judulnya ya. Road to Surabaya Medik Airan Iya ya dok benar ya. ya. Oke, baik. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih dok Ya, mengenai bagaimana seorang dokter, di sini Dokter Hari Nugroho, itu menjalankan sebuah tugasnya, hobi dan passionnya dalam rangka menuju atau Road to Surabaya Medik Airan yang kurang 5 hari ini. oke. Begitu. Mungkin saya izin memperkenalkan sedikit ya dok Boleh. kepada Sobat Dokter Uner TV bahwasannya em, narasumber kita pada sore hari ini, Dokter Hari Nugroho ini merupakan dokter kandungan di kota Surabaya dan beliau juga aktif praktik di rumah sakit di Surabaya. Dan dokter Hari ini dulu kalau sempat saya dengar ini ya dok, pernah ada riwayat gemuk atau obesitas. Oh ya, sangat Oh gitu ya sangat dok, gemuk ya. sangat ya. Dan ceritanya sejak tahun 2016 dokter sudah mulai istilahnya Tobat ya. tobat kayak dosa saja ya Iya dok iya ya. iya iya. Sudah mulai membuka diri gitu ya dok, Ya, bahwasanya kesehatan berat badan ideal itu sangat penting ya, untuk diri kita. ya. Betul ya dok ya? Ya, sebetulnya dari dulu saya Mm-mm. sudah membuka diri bahwa kesehatan itu penting gitu kan. Oke, Jadi mungkin kecil saya dulu atlet sepatu roda waktu oke. SD gitu ya. Heeh. SD kelas 4 sampai kelas 6 itu atlet Mm-mm. sepatu roda, terus hidup saya selalu aktif gitu kan. Mm-mm. Adventure, pramuka dan sebagainya. Oke. Cuman semua berubah Mm-mm. ketika saya masuk kuliah kedokteran. Oh begitu Ya, ya dok ya? begitu. Jadi Heeh. temponya kan nggak karu-karuan ya. Iya Terus betul. habis itu stresnya tinggi. Stresnya tinggi. Jadi walaupun sadar bahwa Heeh. saya butuh olahraga, Heeh. tapi karena stresnya yang tinggi, saya salah memilih stress reliever mekanismenya. Oh oke. Dulu stres kan olahraga itu nggak cuman bikin sehat ya, Mm-mm. tapi dia melepaskan endorfin, bikin Betul. stress release, dan Mm-mm. itu kan di mahasiswa kedokteran, wah, alasannya itu kan Mm-mm, zaman dulu itu alasannya. susah gitu ya, punya Oke. waktu, akhirnya stress relievernya makan. Nah, gitu akhirnya Hmm. makin lama makin gemuk. Mm-mm. Terus akhirnya sadar lagi sempat ngatur makan, olahraga lagi, kurus Oke. lagi, terus lulus dokter umum, Mm-mm. sekolah spesialis, sekolah PPDS Objin, Oke. hancur lagi hidup saya. Oh begitu ya dok ya. Jadi Jadi nggak sempat sepertinya waktunya untuk untuk olahraga olahraga, sempatnya yang gampang kan stress relievernya makan. Akhirnya makan. makan terus beratnya naik, Mm-mm. lulus SPOG makin nggak Oh sempet, makin nggak sempat ya makin dok. nggak sempet. Heeh. Jadi berat saya sempat 123 waktu itu. Sempat 123. Kalau boleh tahu dok untuk berat badan yang sekarang? Sekarang 96, 97. Wah 997 luar biasa ya. Mungkin kita Jadi beri tepuk maksudnya tangan saya untuk mau perjuangan dokter share Hari. kayak gini ini nggak eksklusif gitu kan. Oke. Semua bisa kembali sehat lagi gitu. Oke. Intinya gitu ya. Iya. Sudah terlihat di kamera ya teman-teman ya. Dari 102 ke 92 ya? 97 sekarang, 97. 96, 97-an Jadi ya. memang sudah kelihatan seger sih dok. Ini lagi Lumayan lah ya. duduk. Heeh. Oke, semoga sehat dan tetap konsisten ya dok untuk menjaga olahraganya. Insya Allah ya. Oke, baik. Jadi dok, dalam rangka Road to Surabaya Medik Airan ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan nih kepada dokter Uner TV gitu. Yang pertama,
mengenai keberhasilan dokter ya. Mm-mm. Bagaimana dokter berhasil menjaga keseimbangan antara jadwal praktek dokter yang tentu kita ketahui sangat sibuk begitu ya, Iya, iya, dengan iya. jadwal olahraga. Mungkin bisa Oke. di-share tips dan triknya. Oke, jadi itu yang paling susah sejujurnya menurut saya. Jadi Oke. time management itu susah. Kita semua punya waktu yang sama di dunia ini ya, sama-sama Mm-mm. 24 jam gitu kan. Oke. Kita harus komitmen dulu Mm-mm. sama waktu yang kita sediakan. Saya harus punya komitmen setiap 1 minggu, saya punya 5 hari untuk olahraga. Jadi biasanya Senin dan Kamis saya off untuk istirahat juga. Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu saya harus olahraga. Kenapa kok harus? Ya karena harus dipaksa. Jadi awalnya selalu dipaksa dulu, nanti akan timbul habit. Kalau udah ada habit, ada itu ya, ada addiction. Kalau udah addict, kalau saya sehari nggak olahraga aja, rasanya badannya sakit semuanya. Jadi penting untuk bikin komitmen dulu sama diri kita. Kalau Oke. kita ngomong sibuk, semuanya pasti sibuk. Kita bikin komitmen sama diri kita bikin priority sama waktu kita. Itu dulu. Oke. Oke, baik. Berarti time management dan disiplin ya, Dok, terhadap Betul. diri sendiri. Betul. Oke. Kalau Dok, misalnya terbatas ya, misalnya mm-mm. gini ya. Waduh, saya ini waktunya terbatas. Nggak mungkin lah orang itu kerja terus 24 jam. Tidur, Oke. nggak mungkin. Selalu Heeh. ada space buat having fun. Hmm. Paling simple apa ya, yang selalu dilakukan orang-orang sekarang, Instagram, Oke, scroll sosmed sosmed, mungkin ya. Netflix, YouTubing itu harus Heeh. dikorbankan. Ya, jadi Oke. misalnya saya nggak sempat lari, Mm-mm. saya pengen nonton apa, atau saya harus rapat apa. Saya kebetulan beli treadmill di rumah, saya Mm-mm. rapatnya di atas treadmill. Kalau Oke. target harian atau target mingguan itu nggak tercapai. Harus gitu, Oke. harus komitmen. Harus Iya. komitmen, time management dan disiplin ya, Betul. Dok. Dan ini Oke. ya, Hah. hidup ini menurut saya adalah constantly bikin artificial pressure Oke. yang selalu bisa kita manage. Oke. Salah satu artificial pressure yang saya sukai Mm-mm. adalah daftar risk, termasuk medik Oh. Eran, ya kan? Oke. Jadi saya Hah. konstan setiap 3 bulan nggak tahu risk apa saya daftar. Oh. Supaya apa? Ada Oke. artificial pressure. Kayak kita Oke. sekolah, Bel. Kalau nggak ada jadwalnya, kamu maju Mm-mm. hasil kapan, maju Iya. proposal kapan, nggak akan selesai. Iya, Jadi kalau betul. kamu punya target, kamu akan bisa ter-challenge gitu kan. Dan challenge Oke. itu harus disikapi dengan bijak tentunya ya. Iya. Jangan juga, wah ini aku belum pernah ikut race, aku ikut 10K, di 10K pertama kalinya aku harus finish dalam waktu 30 menit. Nah, jangan berlebihan juga. Nanti kalau berlebihan malah nggak hasilnya bukan sehat tapi cedera. Oke, Gitu. siap, siap, siap. Semoga bisa diterima ya, Sobat Dokter Uner TV. Jawaban yang cukup jelas ya, Dok ya, Ya, time ya. management dan komitmen dan disiplin terhadap diri sendiri itu tadi. Mm-mm. Oke, Dok, mungkin boleh di-spill the tea nih, Dok, kayak olahraga yang dokter selama ini jalani itu apa saja? Saya awalnya karena waktu itu gemuk banget, Mm-mm. saya takut ya mau mulai olahraga, Mm-mm. lutut nanti cedera dan sebagainya. Jadi saya memulai dengan bersepeda waktu itu. Oke. Sebetulnya apakah saya suka bersepeda? Kebetulan saya suka adventure ya, saya suka Mm-mm. jalan-jalan kemana-mana gitu kan ya. Ya. Dan akhirnya saya mulai dengan bersepeda. Cuman Oke. karena kesibukan, hampir setiap bulan harus keluar kota, ngajar, seminar dan sebagainya. Kalau kemana-mana bawa sepeda kan susah. Begitu berat badannya sudah agak turun lebih banyak, Mm-mm. saya mulai mencoba berlari Oke. dan berenang. Akhirnya iseng-iseng Heeh. ikut triathlon waktu itu. Oke. Sebenarnya bukan karena apa ya, cuman bikin constantly challenge diri saya sendiri ya. Oke. Kalau kita terchallenge kan, wah ini Mm-mm. bisa nih gitu kan. Kalau Oh. misalnya saya udah pernah finish eh, 10 kilo Mm-mm. dalam waktu sekian menit gitu ya. Terus saya ikut race 5 kilo tapi dengan catatan waktu yang lebih rendah dari 10 kilo saya. Mungkin saya nggak terchallenge dan saya malas latihan. Ya, Oke. jadi penting Heeh. untuk men-challenge diri sendiri supaya ada apa ya, thrill gitu ya. Oke. Supaya bisa latihan. Intinya gitu. Oke. Berarti untuk olahraga yang aktif saat ini salah satunya berlari ya, Dok ya? Running. Sekarang Heeh. Sekarang 80-90% lari. 89% Ya. lari. Oke. Nah, Dok, apakah dokter mempunyai waktu tertentu yang dokter tetapkan khusus untuk berlari?
Saya 1 minggu Mhm. harus lari, kalau Selasa, Rabu itu biasanya 40 menit tiap hari, Oke. Jumat, Sabtu 40 menit, Mhm. Minggu saya long run biasanya Mhm. 1,5 sampai 2 jam. Berarti seminggu bisa hampir 40 ti kali 4 berapa? 160 160 tambah tambah 120. yang long weekend tadi ya, Dok? Iya, Heeh. berarti Kurang lebih 280 menit ya. 280 menit beliau menyisihkan waktu ya, Dok, dalam Iya. seminggu untuk berolahraga lari. Nggak harus lari sih, Oh, nggak harus misalnya lari, misalnya misal lagi heeh, lagi nggak feeling lari gitu ya, misalnya heeh, habis operasi terlalu lama, mhm, berdiri terlalu mhm, lama, waduh kayaknya capek ya, akhirnya mhm. saya, melakukan olahraga yang lain, misalnya renang. Renang, Tapi oke. waktunya itu, harus, dialokasikan. Mmm, Dan ini ya penting ya, iya, apalagi sekarang eranya sosmed ya, iya, jangan bandingin mhm, pace ya, oke. satu orang dengan yang lainnya. Karena Oh, semuanya punya fitness level yang berbeda, semuanya punya form yang berbeda. mhm, Misalnya saya kakinya lebih panjang daripada badannya, badannya, mungkin saya, oke di, weight apa namanya, weight training, heeh, tapi kurang di lari dan sebagainya. oke, Jangan dibandingin. Kalau oke. dibandingin nanti, roads to, injury. Road to injury, Karena dia oke. maksa yang mana itu bukan, ranahnya dia, Oh, gitu. iya, Jadi, ikutin aja, dirimu memulai start low, go slow dulu, apapun oke. olahraganya gitu. Oke, trennya zaman sekarang namanya FOMO, Dok. Iya 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 iya, Ya, jadi, diperhatikan juga ya kapasitas diri kita terhadap betul olahraga yang kita lakukan. betul betul. Oke, baik. Nah, Dok, tadi kan dokter sempat menceritakan bahwasannya dulu masa-masa mahasiswa kedokteran itu sempat stres dan lain sebagainya. Mungkin tidak menutup kemungkinan ya, Dok, yang sudah bekerja pun mungkin dokter mengalami beberapa titik stres. Nah, bagaimana, caranya dokter untuk mengelola stres itu? Dan dokter kan aktif berolahraga juga. Apakah itu mempunyai dampak terhadap pengelolaan stres yang dokter alami? Nih, monggo. Sangat-sangat memberikan dampak ya, Oke. jadi stres itu selalu ada. Mmm, Orang mhm, manusia hidup yang nggak ada stres, mhm. itu orang yang nggak masuk akal, nggak punya perasaan kan, iya kan? Iya sih, sepertinya begitu, Orang Dok. normal itu, pasti stres, dan stres itu harus ada stress relief Oke. mechanism di dalam hidup ya. Kalau stress relieving kita tepat, maksudnya Mhm, gini, kalau tepat itu berarti 2 3 pulau, 1 loncatan terlampaui. oke. Satu, kalau kita milih olahraga Mhm, sebagai stress relieving mechanism, mhm, kita dapat sehat. oke. Yang kedua kita dapat stress relief. Kan enak tuh. Iya. Daripada, wah kamu kalau ngelepasin stres kemana? Saya jalan-jalan ke luar negeri. Waduh, uang banyak kayaknya ya. Kalau saya cuman lari 40 menit aja, Heeh, modal sepatu, habis heeh. itu selesainya makan pecel, Oke, itu murah meriah, murah stresnya hilang gitu. happy ya, Dok, Happy bawaannya? banget, happy Happy banget. banget, Tapi oke. memang Mhm, awal-awal kalau memulai olahraga, mhm, jangan khawatir, oke. pasti akan nambah stres dulu dikit. Karena nggak Oh. biasa kan, Iya, nggak biasa. Jadi badannya betul. sakit semuanya, terus Iya. aduh nggak enak semuanya. Tapi apa ya, ditahan dulu lah. Kurang lebih Oke. kalau rutin dengan dosis yang tepat, intensity yang tepat, satu Mhm, sampai 2 minggu, insya Allah udah enak lagi gitu. oke. Kadang-kadang itu Mhm, yang orang-orang FOMO ya, maaf ya iya, kalau heeh, misalnya ada yang tersinggung ya. mhm. Orang-orang FOMO itu kadang-kadang salah menentukan dosis olahraganya. Oke. Kayak obat ya, kita Heeh, minum harus ada tepat obat, oke, tepat dosis. betul. Kalau misalnya, mengikuti latihan saya, Mhm, padahal baru lari seminggu gitu ya, iya. ikut kecepatan saya, ikut waktu saya yang 280 jam seminggu, kayaknya nggak jadi sehat, tapi Mmm, masuk UGD, tipes kayaknya, Dok. tipes kayaknya gitu kan. Iya, Jadi tipes kayaknya. dosisnya jangan tinggi-tinggi dulu, Oke, terus jangan FOMO, "Aduh mhm. kayaknya aku biar bisa kayak gitu harus dosisnya segitu." Jangan. Nah, Saya pun mhm, memulainya dulu ya, seminggu 30 menit udah alhamdulillah. oke, Seminggu nggak bisa, sehari ini nggak bisa 40 menit, 10 menit aja udah seneng. oke, 15 menit aja seneng, tapi rutinitas. Jadi mhm, harus dimasukkan olahraga ini sebagai rutinitas sehari-hari, gitu. oke, jadi daily habit ya, Dok, ya? Betul. Oke, baik, baik, baik. Nah, Dok, selain, mmm
mengelola stres dan lain sebagainya. Apakah itu juga memberi manfaat ya dok untuk kesehatan fisik mungkin? Mungkin dokter bisa memberikan Iya, iya, baik. informasi tersebut. Baik. Monggo. Jadi gini ya, manusia modern ini ya. Wah, ini balik agak filosofis dikit nih, Oh nggak ya, apa-apa ya, nggak Bel apa-apa ya. dok, it's Jadi gini, okay. manusia ini Mm-mm. makin kesini gitu Oke, kan, heeh. posturnya makin nggak karu-karuan. Betul Kenapa? sih dok. Mm-mm. Karena perubahan pola hidup. Oke. Zaman dulu ya, zaman Neanderthal gitu kan, kalau Mm-mm. kita makan siang semuanya berburu kan, Iya berburu betul. aktivitas fisik gitu kan. Sekarang ayo semua makan siang, buka online kan. Iya Ya, betul. akhirnya kan effortnya sedikit. Yang kedua, kalori density makanan kita makin lama makin tinggi gitu kan. Iya. Akhirnya orang makin males, Mm. makin gemuk, makin nggak karu-karuan. Jadi ini harus dilawan gitu Oke. ya. Jadi Betul. ngelawannya dengan cara melakukan aktivitas tadi sama membatasi makanannya yang baik ya gitu. Oke. Jadi selain olahraga, asupan nutrisi juga penting ya dok ya Sangat untuk penting. menjaga kesehatan tubuh begitu. Iya, betul. Oke. Nah, dok ngomong-ngomong tentang Surabaya Medica Aira nih, Mm-mm. dokter Heri sudah daftar belum? Oh, sudah dong. Oh sudah. Saya mungkin orang ketiga yang pertama Oh daftar. gitu ya. Iya. Waktu dibuka early bird langsung daftar. Ah, langsung daftar. Iya. Nanti kalau wanita Surabaya Medica Aira ada yang nonton boleh dicek ya. Oh, iya. Dokter Heri nomor berapa? Iya. Oh atau enggak nanti dia tertera di nomor BIB-nya dokter. Iya, mungkin gitu. Iya, oke. Syukurlah kalau sudah mendaftar. Kita Mm-mm. juga berharap teman-teman Sobat Dokter Uner TV yang saat ini sedang menonton, pastikan bahwa kalian sudah mendaftar dan terregister di Surabaya Medica Airan 2024. Oke. Nah, Dok, sekarang mungkin kita lanjut terkait Surabaya Medica Airan ya, Dok Iya. ya. Persiapannya gimana nih, Dok? Sudah siap berlari Oh, siap, bersama siap. para jajaran dan 3.000 peserta, Dokter Heri Minggu? Siap, siap. Saya Heeh. sih, saya prinsipnya gini ya. Mm-mm. Saya itu latihan terus, ada race ataupun nggak ada race. Oke. Jadi saya siap. Jadi saya apa ya, kayak bikin mindset di otak saya itu saya kayak jadi Kopassus gitu ya. Kopassus itu kan harus siap ditempatkan di mana saja, Oke. dikasih challenge apapun kapanpun gitu kan. Oke, heeh. Besok lari half Heeh. marathon siap saya. Siap, oke. 2 hari lagi lari full marathon saya harus siap. Oke. Jadi kalau latihannya udah rutin itu pasti akan siap. Rutinnya bagaimana? Itu tadi bikin seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, and so on. Jadi kalau saya sih ditanya untuk Medik Aran apakah ada latihan khusus? Enggak, saya hidup seperti biasa. Karena saya Oke. menyiapkan untuk siap apapun kapanpun gitu. Oke. Gitu. Mindsetnya emang sudah terbentuk ya teman-teman Betul. sama Dokter TV ya, bahwasannya Iya. memang olahraga itu sangat penting untuk kesehatan tubuh baik fisik maupun mental ya dok Betul. ya. Terus saya ngingetin teman-teman Iya, jangan heeh. ini ya, jangan Monggo dok. FOMO masalah ini ya. Orang tuh kan selalu mindsetnya kalau olahragawan, kalau ini wah badannya kekar, kurus, Oke. kering, wah yang tampilannya seperti itu. Itu enggak harus seperti itu. Maksudnya Oke. jangan jadikan keinginanmu untuk sehat dengan olahraga ini menjadi apa ya? Mungkin Kayak ekstrimnya body dysmorphic disorder ya. iya. Jadi wah ini anak ini nggak six pack berarti nggak sehat. Oh belum tentu orang yang six pack itu sehat. Banyak teman-teman Oke. saya ya Heeh. yang bukan dari orang kalangan kedokteran Heeh. akademisi melakukan banyak cara yang ilegal untuk mendapatkan itu kan malah nggak jadi nggak sehat. Iya betul. Suntik steroid, Oke. pakai anabolik dan Oke. sebagainya. Memang visually Oke, terlihat gitu ya. oke. Terlihat oke, Tapi bukan itu ternyata yang kita kejar. oke. Yang Iya. kita kejar adalah fit. Mm-mm. Fit itu bugar ya. Orang kan Iya. ada sakit, Mm-mm. ada normal, Mm-mm. ada sehat atau bugar. Bugar Oke. itu berarti lebih dari normal gitu ya. Kayak Iya. kayak Superman ya apa ya? Apa ya dok? Lebih daripada rata-rata orang. Ya, Nah, oke. jadi goal kita itu Powerful mungkin ya dok ya? iya, jadi Heeh. kalau kita pengen sehat itu Iya. goalnya bukan body six pack, bukan ini, Oke. tapi kita bisa melebihi itu. Lah, kalau ternyata dalam perjalanan ke sana, ternyata dikasih tiba-tiba nggak kerasa loh, kok tiba-tiba badan perut saya six pack, Mm-mm. ini saya ya sudah itu bonus. Oke. Tapi goalsnya kita ini kan jadi sehat. Kenapa kok jadi sehat? Supaya kalau saya ya pribadi ya, ini betul. personal mungkin ya. Kalau saya pengen
lebih lama mendampingi anak dan istri saya. Oke, Masya Allah. Saya pengen bisa berguna untuk masyarakat. Saya pengen Nggih. bisa jadi dokter lebih lama supaya bermanfaat. Itu aja. Oke. Kalau sehatnya sudah diganti obsesif kompulsif yang nggak benar, harus six pack, harus ini, dan Heeh. akhirnya menghalalkan segala cara, Oke. kayaknya sehatnya itu jadi disampingkan, bahaya gitu. Jadi Hmm. harus nata mindset Nata dulu. mindset. Kalau udah nata mindset, udah Oke. lakuin aja Mm-mm. aktivitas yang kamu lakukan. Oke. Mau nanti jadinya gimana ya nanti sambil jalan aja dilihat. Oke, siap, siap, siap. Mungkin maaf untuk persiapannya, selain maaf tadi FOMO ya dok ya, kalau ada yang tersinggung. Mungkin ada tips trik lagi dok terkait pelaksanaan Surabaya Medik Airan, terutama Oke. untuk peserta yang sudah mendaftar. Oke, jadi ini sudah Hamin berapa Bel? 5 Hamin ya? 5 dokter. Hamin 5. Jadi Betul. Hamin 5 ini udah bukan waktunya kalian latihan ugal-ugalan lagi. Oke, Ini perlu kalau dicatat ini dok sepertinya. ini kalau dalam dunia fisiologi kedokteran, ini kita waktunya taper ya. Taper itu Oke. menurunkan load latihan. Mm-mm. Jadi biasanya saya taper itu kalau yang short distance, medium distance 10K, 5K ini saya Oke. 1 minggu. Oke. Kalau yang long distance kayak full marathon bisa sampai 2 minggu. Oke. Nah, kalau ini kan udah hari Hamin 5 nih. Iya betul. Jangan demi untuk hari Minggu saya bisa kenceng, Mm-mm. besok saya mau latihan ugal-ugalan. Jangan, nanti malah Nah. minggunya nggak optimal. Oke. Sekarang waktunya untuk menurunkan load latihan, Mm-mm. menambah asupan karbohidrat supaya Oke. karbohidratnya bisa dimasukkan ke dalam otot. Atau orang endurance sport kenalnya sebagai carbo loading. Oke. Ya, jadi karbonya dinaikin dikit gitu kan, terus supaya glikogennya dalam otot meningkat, endurance-nya lebih baik. Oke. Terus pada saat race jangan lupa ini ya, hidrasinya dijaga. Oke. Ya, jadi pacing penting, pace-nya sesuaikan sama latihan. Jangan Latihan. FOMO ya, jangan Oke. FOMO. Baru nyoba pertama digas langsung pace 4. Oh, kayaknya ada kembang kempis ya dok ya. Kalau yang latihan cuma digenjot dalam seminggu sepertinya Jangan ya, ya, cukup jadi membahayakan juga. sangat membahayakan. Nggih, betul. Kalau goalsnya kita sehat, itu akan kontraproduktif dan backfire sama kita. Bukan sehat yang Anda dapat, tapi malah cedera. Jadi Oke. nanti kan kalau misalnya buat yang first timer nih, lari gitu kan. Waduh, aku nggak pernah finish 10K. Ini pertama kalinya dalam hidup saya finish mau mencoba finish 10K. Pace-nya gimana? Oke. Cari pace aman aja. Kan udah ada pacernya itu ya. Iya, Ada pacer. betul. Nanti Kalau kan ada mau pacernya. coba di pace 7 dulu, ternyata kok aman-aman aja, heart rate aman, nggak ada keluhan. Oke. Ditahan. Kalau aman lagi mau tambahin boleh. Kalau nggak kuat, jangan takut untuk mengurangi pace. Bahkan jalan atau berhenti, nggak apa-apa. Oke. Karena goal kita sehat. Oke, siap. Oke, baik. Sepertinya kita tuh waktunya terbatas ya dok ya. Oh, Mungkin iya. sebelum saya closing, mungkin dokter ingin memberikan take home message nih untuk sobat dokter UNER TV, terutama yang mungkin akan ikut di Surabaya Medik Airan pada tanggal 26. Monggo dokter. Oke, nomor 1 buat saya olahraga apapun, adventure apapun, safety selalu number 1. Keluarga Anda Oke. menunggu di rumah. Oke. Jadi goalnya adalah memang untuk finish, ya kan? Tapi lebih penting lagi adalah finish dengan aman. Oke. Kalaupun nggak finish, nggak ada yang masalah. Tahun depan masih ada lagi. Oke. Bisa ikut lagi kan ya kan? Nggak finish ya. tahun ini nggak masalah. Gitu. Betul, Kayak naik betul, gunung, betul. nggak jadi ke puncak, nggak masalah. Turun lagi, kita coba gunungnya nggak kemana-mana. Medik Airan juga nggak kemana-mana. Tahun depan ada lagi. Aman. Oke, amin. Ditunggu ya. Oke, selanjutnya dokter mungkin ada lagi take home Nggak ada message-nya? lah, wes have fun Samponnya? aja lah. di Have fun Medik aja Airan, ya. Enjoy. Oh ya, dokter ambil yang 5K atau yang 10K dok? Saya 10K. 10K, wah luar biasa. Ya baik. Baik untuk Sobat Dokter UNER TV dan seluruh peserta yang mengikuti Surabaya Medik Airan, mohon dicatat info penting yang sudah disampaikan Dokter Hari, bahwasannya kesehatan itu memang sangat penting dan apapun olahraganya silahkan, yang penting aman begitu ya dok Betul. ya. Dan fun. Dan fun, Dan fun. oke ya itu penting Oke. banget ya.
fun, happy gitu. Oke, Dokter Hari, terima kasih banyak Sama-sama. sudah berkenan hadir di Dokter Uner TV. Sama-sama. Mungkin boleh nanti next episode kita bahas hal-hal lain ya, Dok Oh, ya. siap, insya Allah siap. Oke, kalau gitu kami tutup dan sampai jumpa di Surabaya Medik Airan tanggal 26 Mei 2024. Selamat sore semuanya. Medicine faculty.